Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di channel kami. Selamat berjumpa juga dengan saya Mada di sini. Video ini adalah lanjutan dari video yang kemarin tentang pembahasan khas dan taksis. Dan pada video kali ini kita akan lanjutkan pemahamannya pada jenis-jenis taksis. Namun sebelumnya kita mulai dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemarin telah kita fahami bersama tentang khas dan taksis. Kita ulangi sebentar bahwa am adalah kata yang maknanya umum. Khas adalah lafadz kata yang maknanya khusus, sedangkan taksis adalah kita memahami bahwa lafadz yang am tidak dimaksudkan keumumannya, tapi diarahkan pada satu maknanya saja. Seperti kemarin sudah kita contohkan ketika seorang guru ngomongnya kalian itu, tapi yang dimaksud adalah untuk satu murid saja. Bilangnya kalian, tapi yang dimaksud adalah untuk satu murid saja. Itu namanya adalah taksis. Kemudian kemarin juga sudah kita pelajari beberapa istilah dalam taksis. Ada mukhassas. Mukhassas itu adalah lafadz yang amnya atau ayat hadis yang mengandung lafadz amnya, namanya adalah mukhassas. Kemudian ada mukhassis. Mukhassis adalah qarina yang membuat kita bisa mengarahkan, bisa memahami kalau lafadz umum itu tidak dimaksudkan keumumannya. Ya, sekali lagi, mukhassis adalah qarina yang membuat kita bisa memahami, oh ternyata lafadz am itu tidak dimaksudkan keumumannya, tapi diarahkan hanya pada satu individunya saja, pada arti tertentu saja. Kemudian kita juga sudah paham tentang taksis. Nah, berdasarkan posisi mukhassas dan mukhassis ini, kita bisa memahami tentang jenis-jenis taksis. Baik. Jenis taksis yang pertama ada taksis muttasil. Taksis muttasil yang artinya bersambung. Apa itu? Jika mukhassis dan mukhassas ini berada dalam satu rangkaian ayat atau hadis, tidak terpisah intinya ya. Jadi antara mukhassas lafadz amnya dan mukhassis dan qarinah yang mengkhususkannya itu tidak terpisah, masih menyatu dalam satu rangkaian ayat atau hadis. Jenis yang kedua nanti ada taksis munfasil. Apa? Taksis munfasil. Maksudnya adalah taksis yang terpisah, di mana mukhassis dan mukhassas itu tidak berada pada satu rangkaian atau pada satu tempat, tapi terpisah ya. Nanti akan kita bahas juga. Kita mulai dulu dengan taksis muttasil. Taksis muttasil, sekali lagi, ketika mukhassas dan mukhassis ada pada satu rangkaian ayat atau hadis. Ada beberapa jenis, akan lebih jelas insya Allah dengan contohnya ya. Yang pertama, ada taksis dengan istifna. Istifna ini artinya kecuali. Jadi taksis dengan istifna. Kata am yang seharusnya umum akhirnya tidak difahami secara umum karena ada pengecualian. Sekali lagi, kata am tidak jadi difahami secara umum untuk seluruh maknanya, tidak. Kenapa kok tidak begitu? Karena ternyata ada pengecualiannya. Misalnya apa? Murid-murid kelas ini itu pinter-pinter. Nah, murid-murid itu kan umum. Tapi ternyata kemudian gurunya itu masih melanjutkan kecuali yang tidak pinter, kan gitu. Berarti murid-murid yang di awal tadi itu tidak dimaksudkan secara umum mencakup semua anggota kelas, tidak, karena ada pengecualiannya. Nah, contohnya dalam Al-Quran adalah ayat Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ila akhir surah ya. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Kita bisa langsung memahami bahwa oh berarti tidak semuanya manusia dalam kerugian. Ya, yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran sesuai dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 2.
fokusnya adalah al-insanu, ini adalah lafadz umum. Kita sebut dengan mukhassas. Innal insana, ini mukhassas. Harusnya artinya umum, tapi ternyata di belakangnya ada illa, kecuali illalladzina amanu. Ini namanya adalah mukhassis yang berupa istifna. Jadi mukhassis ini yang menjadikan insan akhirnya tidak menjadi umum lagi, tapi jadi khusus. Ini takhsis dengan istifna. Yang kedua, ada takhsis dengan syarat. Takhsis dengan syarat, artinya mukhassisnya berupa syarat. Misalnya, bapak atau ibu guru mengatakan kepada kalian, saya akan memberikan hadiah kepada siswa-siswi kelas ini. Tapi ini belum selesai. Kemudian beliau melanjutkan, jika mampu menjawab pertanyaan saya. Nah, ini kan ada takhsis dengan syarat. Awalnya beliau mengatakan akan memberikan hadiah kepada siswa-siswi seakan-akan akan diberikan seluruhnya. Tapi ternyata tidak berhenti di situ, masih mengatakan jika mampu menjawab pertanyaan. Nah, kata jika mampu menjawab pertanyaan ini adalah takhsis bisyart. Takhsis dengan syarat yang akhirnya menjadikan kita memahami, oh berarti tidak semuanya yang akan diberikan hadiah, hanya yang mampu menjawab pertanyaan saja. Nah, sekarang kita pahami melalui contoh, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah ila akhiril ayat. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Nah, kita sampai di sini dulu. Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ini adalah lafadz umum. Karena ini hukum mengqashar salat, ya. Kalau tidak ada, ini adalah syarat, ya. Wa idza darabtum, ini adalah syarat. Apabila kamu bepergian, maka tidak apa-apa kalau kamu mau mengqashar sholat. Jadi hukum diperbolehkannya mengqashar sholat itu dibatasi hanya untuk jika orang-orang yang musafir saja, dengan syarat musafir. Saya ulangi, hukum diperbolehkan mengqashar sholat itu dikhususkan hanya untuk orang-orang yang musafir, hanya dengan syarat musafir. Nah, di sini kan jadi tidak berlaku secara umum, tapi hanya bagi orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu safar. Itu contoh takhsis bisyarti, takhsis dengan syarat. Selanjutnya ada jenis takhsis dengan sifat. Takhsis dengan sifat. Jadi mukhassisnya berupa sifat yang kalau kita terjemahkan ya yang gitu ya. Contohnya misalnya, jika bapak atau ibu guru mengatakan kepada kalian, saya itu seneng banget sama anak-anak kelas ini. Misalnya ya, saya itu seneng banget kalau sama anak-anak kelas ini yang rajin. Nah, tapi di belakangnya ada yang rajin. Artinya, ya tidak semuanya disukai, cuman yang memenuhi sifat rajin. Itu contoh yang agar kita lebih mudah memahami, ya. Kita terapkan sekarang dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Ayatnya adalah hurrimat 'alaikum ummahatuhum ila akhirih. Ayat ini menerangkan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Di antaranya adalah waraba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ya, fokusnya kepada min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Termasuk perempuan yang haram dinikahi adalah anak-anak tiri perempuan, anak-anak tiri yang dibawa oleh istri-istri yang telah digauli. Saya ulangi, termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi adalah anak-anak tiri yang kamu pelihara dari anaknya istri-istri yang sudah digauli. Perhatikan sifat yang sudah digauli. Jadi ketika ada seorang laki-laki misalnya
seorang laki-laki, kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, tertarik, kemudian keduanya saling cinta, kemudian menikah. Setelah akad nikah, baru si laki-laki tahu, oh ternyata ini janda sudah punya anak satu, anaknya perempuan misalnya. Dan setelah dilihat ternyata anaknya lebih cantik. Akhirnya dia jatuh cinta juga kepada anaknya. Pertanyaannya, misalnya si laki-laki ini kemudian ingin menikah dengan anaknya, meninggalkan ibunya, boleh apa tidak? Nah, dilihat. Kalau berdasarkan ayat ini adalah perempuan yang haram dinikahi adalah anak tiri dari istri yang sudah digauli. Berarti jawabannya adalah, bolehkah si laki-laki pindah kepada anaknya kemudian meninggalkan ibunya? Maka jawabannya adalah kalau dia sudah menggauli ibunya, maka anaknya menjadi haram. Tapi kalau misalnya belum terjadi malam pertama setelah nikah, anaknya lebih cantik, kemudian ibunya diceraikan, kemudian pindah ke anaknya, maka masih diperbolehkan untuk menikah. Kenapa? Karena ibunya belum digauli. Ini adalah takhsis bis sifat. Fokusnya ada di kalimat min nisaikum, dari anak-anak tiri dari istri-istri kalian. Istri-istri kalian. Kalau berhenti di sini, maka semua anak tiri haram dinikahi tanpa peduli apakah ibunya sudah digauli atau belum. Tapi kemudian kemudian dilanjutkan dengan istri-istri yang sudah digauli. Akhirnya tidak semua anak tiri itu haram dinikahi, tetapi yang haram hanya yang ibunya sudah digauli, sudah terjadi di malam pertama. Itu namanya takhsis dengan sifat. Selanjutnya ada jenis takhsis dengan ghayah, artinya batas. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya ada kata sampai gitu ya. Sampai. Contohnya untuk lebih mudah memahami, misalkan bapak atau ibu guru menugaskan kepada kalian untuk menulis materi. Beliau mengatakan tulis materi bab am, khos, dan takhsis sampai takhsis muttasil. Nah, gitu aja ya. Saya ulang, misalnya Bapak Ibu guru mengatakan tulis materi bab am dan khos sampai takhsis muttasil. Jadi ada sampainya. Maka yang ditulis tidak semua materi, hanya dari awal sampai jenis takhsis muttasil saja. Itu takhsis dengan ghayah. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Fokus di ayat wa aydiyakum ilal marafiqi dan wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini memerintahkan kepada kita kalau kita ingin salat dipersilahkan untuk wudu. Caranya wudhu adalah membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku. Kalau kalimatnya hanya membasuh tangan, maka ya semua tangan harus dibasuh. Tapi kemudian Allah melanjutkan ilal marafiqi, sampai siku saja. Berarti yang dibasuh hanya sampai siku. Kemudian usaplah kepala dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Kalau hanya berhenti di kaki-kaki kalian, maka seluruh kaki harus dibasuh. Tapi Allah melanjutkan ilal ka'bain, hanya sampai mata kaki. Jadi ini mukhassisnya adalah berupa ghayah. Ilal marafiq ini namanya mukhassis berupa ghayah. Aidiyakum ini adalah mukhassis atau makhsus. Ilal ka'bain adalah mukhassis. Wa arjulakum adalah makhsus atau mukhassas. Itu jenis takhsis dengan ghayah. Yang terakhir ada jenis takhsis muttasil, adalah takhsis dengan badal ba'd min kul. Takhsis dengan badal ba'd min kul. Ini istilah ini akan familiar bagi teman-teman yang sudah mempelajari nahwu ya. Jadi ada jenis-jenis badal, salah satunya adalah badal ba'd mingkul, meralat keseluruhan dengan sebagian. Awalnya bilang semuanya, tapi kemudian diralat nggak jadi semuanya, tapi sebagian
saja. Ya, misalnya apa ya? Makan semuanya, kemudian bilang sebagian saja gitu. Jadi contohnya itu lebih mudahnya. Dalam ayatnya ada ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mengatakan dan wajib bagi manusia. Manusia ini adalah kata umum. Jadi wajib bagi semua manusia. Apa yang wajib? Hajjul baiti, melaksanakan haji. Awalnya Allah mengatakan wajib bagi seluruh manusia melaksanakan haji. Kalau ayatnya berhenti di sini, maka semuanya haji, wajib haji. Kalau tidak haji dosa. Tapi Allah tidak berhenti, kemudian melanjutkan manis tata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang mampu sanggup melaksanakan perjalanan. Jadi enggak semuanya, hanya bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan haji, mampu naik pesawat, mampu biayanya, tidak sakit dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis taksis yang muttasil. Taksis di mana mukhassis dan mukhassas berada dalam satu rangkaian ayat atau satu rangkaian hadis. Jenis taksis yang kedua ada taksis munfasil, yaitu taksis yang terpisah di mana mukhassis dan mukhassas berada pada redaksi yang terpisah. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Jadi ada Al-Quran, ayat yang bersifat umum, kemudian dikhususkan dengan ayat lain dalam Al-Quran, tapi tidak dalam satu rangkaian, dengan ayat yang khusus. Ayat ditaksis dengan ayat. Contohnya adalah, ini kita mulai dengan ayat yang bersifat umum dulu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Wal mutallaqatu ini adalah kalimat umum, jenis jamak didahului dengan al. Maka maksudnya semua perempuan yang ditalak dengan segala jenisnya, maka dia harus iddah 3 kali quru'. Ayat di atas umum mencakup semua jenis perempuan ditalak yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Ini. Pertanyaannya, apakah semua perempuan yang ditalak harus iddahnya 3 kali quru'? Ternyata tidak. Ada ayat lain yang mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunnya. Bagi perempuan-perempuan yang dinikah dalam keadaan hamil, iddah kamu bukan salasata quru' tapi sampai melahirkan. Ayat ini khusus hanya untuk perempuan-perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil. Berbeda dengan ayat di atas, ini umum. Maka ini tidak berlaku secara umum. Ayat ini tidak berlaku bagi orang-orang yang perempuan yang hamil. Jadi khusus perempuan yang hamil itu iddahnya bukan 3 kali suci, tapi sampai anaknya lahir. Itu adalah contoh Al-Quran yang umum dikhususkan dengan Al-Quran yang khusus, ayat yang khusus. Ini adalah makhsus, ini adalah mukhassis. Yang kedua, ini ada kesalahan ya, seharusnya B. Ada Al-Quran ditaksis dengan hadis. Al-Quran ada redaksi umumnya, kemudian dikhususkan dengan redaksi hadis yang khusus. Contohnya adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini ayat menerangkan tentang waris. Allah mewasiatkan kepada anak-anak, kepada kalian tentang anak-anak kalian. Kalau sudah kalian wafat, itu anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Maksudnya 1 laki-laki itu bagiannya seperti 2 perempuan. Saya ulang, 1 laki-laki bagiannya 2 perempuan. Fokus dikata auladikum. Jadi semua anak, ini kan umum, mencakup semua anak. Entah anaknya muslim, entah anaknya kafir, entah anaknya ini baik, entah anaknya nakal, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka dapat warisan. Kalau laki-laki dapat 2 kali bagiannya anak perempuan. Apakah ayat ini berlaku secara umum? Ternyata tidak. Ada hadis
yang menerangkan bahwa la yarithul qatilu minal maktuli syai'an. Seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Kalau kaitannya dengan ayat ini, jika seorang anak membunuh orang tuanya, dia dapat warisan apa tidak? Menurut hadis ini tidak dapat warisan. Maka ayat ini tidak berlaku secara umum, tidak semua anak. Kalau anaknya membunuh anaknya, kalau si anak membunuh ayahnya, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Ternyata ada hadis lain juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la yarithul muslimu al kafira wa la yarithul kafirul muslima. Seorang muslim tidak berhak mewarisi kafir, begitu juga sebaliknya seorang kafir tidak berhak mewarisi muslim. Ini juga mengkhususkan ayat di atas. Oh, berarti kalau anaknya Kristen, kalau anaknya itu kafir, ayahnya Islam, maka anak tidak berhak mendapatkan warisan. Berarti ayat ini tidak berlaku secara umum karena dikhususkan oleh dua hadis. Ini duanya namanya mukhassis, ayatnya adalah makhsus atau mukhassas. Yang ketiga, ada jenis takhsis dengan Al-Quran. Hadis ditaksis dengan Al-Quran. Ada hadis yang umum, kemudian ditemukan ayat Al-Quran dengan redaksi yang khusus. Contohnya dalam hadis disebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian. Nah, lafaz kalian ini kan semuanya umum. Allah tidak akan menerima salat kalian jika kamu berhadas sampai wudu. Pokoknya kalau kamu hadas wudu apapun keadaan kamu. Maksudnya begitu ya. Apakah ini berlaku secara umum? Ternyata tidak. Dalam ayat disebutkan kalau kamu dalam keadaan sakit atau kamu dalam keadaan perjalanan, kemudian kamu tidak menemukan air, maka boleh tayamum. Loh, dalam hadis katanya suruh wudhu, dalam ayat ternyata suruh tayamum khusus untuk orang-orang yang sakit. Kalau hadis di atas menyatakan pokoknya walaupun kamu sakit, kamu dalam perjalanan, kalau hadas, buang gas misalnya, ya wudhu. Dalam ayat disebutkan kalau kamu dalam keadaan sakit, kamu dalam keadaan perjalanan, kemudian kamu tidak menemukan air, maka cukup tayamum. Yang ini namanya mukhassis, yang menjadikan akhirnya hadis ini tidak berlaku secara umum ya. Ini hadis ditaksis dengan Al-Quran. Jenis yang terakhir ada jenis hadis ditaksis dengan hadis. Jadi dua-duanya am dan khasnya, mukhassis dan mukhassasnya ada di hadis. Contoh, dalam hadis disebutkan pada tanaman yang diairi melalui irigasi sungai atau melalui tada hujan, maka zakatnya adalah 1/10. Sekali lagi, tanaman-tanaman kalau irigasinya itu dari sungai atau tada hujan, maka zakatnya 1/10. Kalau pengairannya itu dengan biaya, maka separuhnya 1/10-nya. Ini berlaku secara umum. Fima saqatil anharu. Hadisnya ini umum. Fima, apa saja, tanaman-tanaman apa saja, kalau diairi dengan sungai atau hujan, maka zakatnya 1/10. Pertanyaannya, kalau misalnya itu panennya hanya sedikit, panen 10 kilo, masuk zakatnya harus 1/10? Nah, kan gitu. Tapi tercakup dalam tidak tercakup dalam fima ini, dalam hadis ini. Hadis ini bersifat umum. Tapi pertanyaan itu terjawab melalui hadis yang lain yang bersifat khusus, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan laisa fi habbin, tidak ada dalam biji-bijian wala tamrin, dan tamar shadaqatun zakat hatta yablugha khamsa ausuqin, hingga sampai 5 wasak. Artinya hadis ini mengatakan kalau tanaman kamu, hasil panen kamu belum sampai 5 wasak, ya tidak ada zakatnya. Padahal hadis di atas mengatakan kalau pengairannya dengan sungai berapapun hasilnya, pokoknya ada
zakatnya. Apakah ini berlaku secara umum? Berarti tidak berlaku secara umum. Artinya walaupun diairi dengan irigasi atau dengan hujan, kalau belum mencapai 5 wasak tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini adalah maksus, yang ini adalah mukhassis. Itu adalah 4 jenis taksis mungfasil, Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan Al-Quran, hadis dengan hadis. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.